Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan awali dengan pembacaan niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair wa qurbi wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa wa ahli baiti wasallam jami'al anbiya wal mursalin wa ulil kauni ajma'in wa khususan sayyidina muhajirin Allah man bin Isa fakil muqaddam bin Ali Balawi sayyidil Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus wa khairul wujud Asy-Syaikh Bakar bin Salim wa usuli mafhurim tumaira sahib ratib wa sahib hadzal kitab al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi thumma ila rais sahib al-Maulid al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi thumma ila Ruhi Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atusi sumaila ruhi arbatil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin ulama amilin fuqal muhaddisin wal qura wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Beliau telah menceritakan beberapa kisah tentang orang-orang yang berhati-hati. Dan saya juga kemarin ceritakan tentang Ibrahim bin Adham. Ya, dengan ketemu sama orang yang kehati-hatiannya dalam bekerja sampai saat bekerja tidak mau menjawab salam dari orang. Subhanallah, luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sifat takwa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada hati kita karunia berupa penempuhan jalan takwa. Hati kita menempuh jalan takwanya insya Allah. Karena kalau kita sama Allah dikasih di hati kita jalan ketakwaan, itu adalah tanda Allah hendak membahagiakan kita. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Kita bakalan jadi orang beruntung, kita bakalan jadi orang sukses dunia akhirat yang menempuh jalan takwa. Wa nafsin wa ma sawaha, kata Allah, demi jiwa dan demi jalannya, apa yang dia perbuat. Qad aflaha man zakkaha, beruntung banget orang yang hatinya menempuh jalan takwa, menempuh jalan untuk menunjukkan dia kepada kebersihan hati, kebagusan hati, berhati-hati, benar-benar nggak mau deket-deket sama yang diharamkan Allah SWT. Sebab waqad khaba man dassaha, sangat rugi benar orang yang membiarkan hatinya menempuh jalan yang lain, tidak mau menjadi orang yang bertakwa, nggak mau jadi orang yang hati-hati. Nah ini kita nih terhadap urusan harta memang mesti hati-hati, benar ya. Yang bukan jadi hak kita jangan sampai kemudian kita kuasai tanpa ada haknya. Sedikitnya apalagi banyaknya, sedikit aja jangan sampai deh pokoknya. Ada hak-hak orang lain yang nyangkut sama kita, bikin kita tersangkut teman-teman, gak bisa ringan mengerjakan ibadah. Bikin kita tersangkut juga teman-teman, jadinya gampang banget ngerjain perbuatan dosa. Bikin kita tersangkut juga, andai ada ibadah yang kita lakukan kesangkut dari diterima sama Allah SWT. Gak enak bener. Makanya bebaskan dirimu dari sangkutan-sangkutan hartanya orang. Nah ya, jangan sampai kita ada harta-harta orang, ada hak-hak orang yang kemudian kita kuasai dalam diri-diri kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ba'duhum, katanya. Kemarin ceritanya itu kan sampai yang orang kalau ada yang meninggal dunia sampai langsung lampunya aja sampai nggak mau dipakai. Ya, karena ada haknya,
ahli waris. Apalagi kalau salah satu dari ahli warisnya adalah anak kecil, anak yang belum balik. Kalau ahli warisnya adalah orang-orang yang sudah balik, itu sebaiknya bagi teman-teman yang mungkin ada terkait-kait ya, saudara kita atau apa gitu, dimintain halalnya, dimintain redanya. Makanya saya di Hadramut sana, kami di Hadramut sana, kalau ada orang meninggal dunia nih, keluarganya atau sanak familinya atau teman-temannya yang bawain air aqua gitu istilahnya, bawain makanan. Jadi orang-orang yang kemudian pada baca tahlil, pada baca-baca takziah ini apa yang dikasih minum, yang dikasih makan itu bukan dari hartanya ahli waris, tapi diambil dari hartanya sahabat-sahabatnya atau teman-temannya yang memberikan, yang mengikhlaskan kepada orang yang meninggal dunia tersebut. Gitu ya. Kenapa? Karena jadi haknya ahli waris tuh. Apalagi kalau di situ ada anak-anak yatimnya. Ini buat perhatian. Kita kalau ada saudara kita meninggal dunia, kita tanyain, gitu kan? Saudara kita meninggal dunia, ini mau beli air nih gitu. Langsung aja kita keluarin kalau kita mampu. Enggak mampu, kita cari orang yang mampu. Kita beli air yuk, gitu. Ya, buat orang-orang yang takziah, buat orang-orang yang inian. Kayaknya kesian tuh orang yang mandiin jenazah ini apa belum dikasih makan, misalnya. Udah beli aja, nggak usah ngambil dari hartanya jenazah, hartanya orang yang sudah meninggal dunia ataupun haknya ahli waris. Kalau haknya ahli waris tapi dari diri mereka sendiri sih, sebagai anak, sebagai saudara, nggak apa-apa. Dari haknya dia sendiri, bukan dari haknya warisan, bukan dari uangnya yang meninggal. Jelas ya, istrinya misalnya kan ini juga, maksudnya kesian juga gitu kan, ada orang takziah nggak dikasih minum gitu. Seenggaknya kan dikasih minum ini apa segala macam, nah itu keluarin gitu, keluarkan karena itu jadi haknya ahli waris. Maksudnya Ustazah kalau misalnya nih ya, ada orang meninggal dunia gitu terus kan mau bikinin teh, mau bikinin kopi, nggak boleh pakai yang di dapur. Nah itu dia tuh yang saya bilang tadi, kalau yang di dapur ini adalah haknya si yang meninggal dunia, yang belinya dulunya itu dari haknya dia, itu sekarang yang punya gulanya, yang pula punya kopinya, yang punya ininya apanya, itu ahli waris teman-teman. Mesti hati-hati gitu ya, makanya mesti hati-hati. Loh terus siapa dong yang berhak makan? Yang berhak makan, yang berhak minum ahli warisnya. Tapi kalau orang lain yang datang itu kan belum dibagi waris. Gitu, belum dibagi waris. Serem ya, itu segitunya sekedar gula, sekedar kopi, sekedar lampu, sekedar apaan. Gimana dengan yang besar-besar, Masya Allah. Jadi buat istri ini misalnya, suami meninggal, mohon maaf ya, istri nih, ceritanya nih, suami meninggal, itu isi lemarinya bukan kemudian langsung jadi hak milik istrinya. Ada baju, ada sepatu, misalnya masih bagus-bagus, dia punya koleksi beberapa jam tangan misalnya atau apa segala macam, itu termasuk bagian dari ahli waris yang harus, bagian dari warisan yang harus dibagi sesuai dengan haknya. Hati-hati tetap lebih bagus, hati-hati tetap lebih bagus gitu. Jadi kalau mau bagi-bagi, kumpulin anak-anak. Ya, masalah kalau belum ada anak atau nggak ada anak ya, karena jadinya warisannya itu kan juga kepada saudara juga. Pada saudara juga, saudaranya yang meninggal, saudaranya suami yang meninggal dunia itu dapat warisan kalau nggak ada anak. Kalau ada anak, anaknya satu, ada yang laki aja, udah kelar urusan, aman udah. Berarti warisan itu jatuhnya cuman kepada istri sama anak doang dan ke orang tua kalau ada, kalau masih ada. Tapi kalau nggak ada anak, gitu ya, nah itu saudara dapat, saudaranya suami itu dapat. Nah itu kan kalau sama saudaranya suami kan kita nggak segampang itu untuk yang ya nggak seperti semudah ketika kita bagi-bagi sama anak-anak ya. Ala kulli hal, pokoknya dalam apapun kondisinya kita harus selalu memilih jalan takwa, takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dikit tapi cukup lebih baik daripada banyak tapi melenakanmu. Banyak tapi bikin kita jadi nggak benar. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita berjaga yang benar-benar kita jagain agar mudah-mudahan semuanya bisa kita jalankan dengan sehati-hati mungkin insyaallah. Baik teman-teman sekalian, waqala mana tadi? Waqala ba'duhum,
cerita juga sebagiannya orang-orang saleh, kuntu musafiran fatihtu fit thariq. Dia bilang saya sedang bepergian, kemudian saya sesat di jalan, saya bingung di jalan, washtadda alayya al-atas, tersesat di jalan. Jadi lagi ngadain perjalanan kemudian tersesat. Oh, ini jalannya di mana nih? Tuhut gitu ya. Apa sih namanya? Linglung. Jadi enggak ketahuan jalan, ya sesat di jalan. Fa ishtadda alayya al-atas, kemudian haus yang luar biasa karena nyasar tadi ini, jadi sesat tadi ini ya, sampai akhirnya haus setengah mati. Mestinya udah sampai dari kapan tahu, enggak sampai-sampai. Dia bilang fastaqbalani jundiyun wasaqani syarbatan min ma. Kemudian datang kepadaku seorang jundi, ini udah hampir pingsan nih padahal nih. Udah hampir pingsan dari kehausannya. Kemudian datang kepadaku seorang jundi. Tahu jundi? Tentara, prajurit. Gitu ya. Wasaqani syarbatan min ma, dia kemudian memberikan kepadaku satu tegukan air. Maksudnya ngasih aku minum, lu diminumin. Ini biar orang ini selamat, nggak jadi mati. Dia bilang fa'adat qasawatuha ala qalbi 30 sana. Ternyata si air tersebut ini adalah air yang dia mendapatkannya bukan dari uang halal. Si jundi ini, gitu ya, si prajurit ini yang kemudian membuat dia adat qasawatuha alayya qalbi. Ala qalbi, dia bilang hati saya jadi keras gara-gara sebab air tersebut. 30 sana, saya mendapatkan kekerasan hati saya 30 tahun. Para kekasihnya Allah bisa ngerti gitu kan, bisa kasyaf nih gara-gara air ini nih gitu. Nah kalau model kita udah nggak jelas teman-teman saya itu sekali. Ya Allah, ya Allah. Emang kalau nggak benar-benar jagain diri, ini udah deh. Nggak ada yang bisa jagain diri kita kecuali kita sama Allah. Maksudnya kalau kitanya sendiri nggak mau jagain diri, siapa yang jagain gitu? Siapa yang jagain? Pak Lurah? Nggak ada ya, presiden, gubernur yang baru. Bisa nggak jagain hati kita? Nggak bisa. Kalau nggak kita sendiri yang jagain diri kita, nggak akan ada yang menjagakannya untukmu. Teman-teman saudaraku sekalian, maka berjaga-jagalah. Jagain. Pastiin jangan ada makanan haram, bahkan syubhat masuk dalam perut kita. Tidak ada makanan haram, tidak ada harta haram atau harta syubhat masuk dalam kepemilikan kita. Gitu ya. Mending kurang. Mending lebih daripada kurang. Maksudnya haknya orang lain tuh, mending kita kasih lebih deh. Aman daripada kurang. Maksud saya gini, pembagian warisan gitu ya. Ini rumah misalnya yang jadi hak kita, dihargainnya sekian misalnya gitu. Jadi karena kita mau beli dari saudara kita misalnya gitu ya, ini rumah nih pembagian kita sama adik kita, sama-sama perempuan, dapat setengah-setengah misal nih. Udah memang segitu pembagiannya. Tapi karena sayang biarin aja deh, jadi berasa ada mama, ada ayah gitu ya misalnya. Jadi rumahnya nggak mau dijual, udah deh saya aja yang beli rumahnya. Itu jualnya ke adik kita, berarti kan kita bayar nih adik kita nih. Mendingan lebih daripada kurang. Tanya harganya di sekitar nih, kalau rumah ini kira-kira berapa harganya. Ngelihat harga tanahnya, ngelihat harga bangunannya ini itu segala macem. Misalnya orang bilang ya 1,2 M, misal rumahnya besar gitu ya, 1,2 M nih laku nih rumahnya nih gitu. Kita bagi 2 sama adik kita berarti berapa? 600 juta gitu misalnya. Tapi ada juga yang bilang enggak kok, ini 1,1 juga belum tentu ada yang mau katanya, misalnya kayak begitu ya. Udah deh, mendingan lebih daripada kurang. Pokoknya ke kitanya nih mendingan kurang. Ke-kitanya mendingan kurang teman-teman. Enggak akan ada yang enggak kebayar. Tenang aja, bakalan dibayar sama Allah SWT. Kalau kita ngerjainnya atas nama cinta, atas nama sayang, atas nama takwa kepada siapapun, bakalan Allah ganti. Kalaupun tidak dengan uang, Allah ganti dengan kesenangan-kesenangan yang lain. Allah ganti dengan kesenangan anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Enggak balasan yang luar biasa itu. Allah gantikan dengan kita disayangin sama suami kita.
Ibu-ibu sedikit sekalian, saya udah banyak ngeliatin para istri yang paling bahagia, yang disayangin sama suaminya. Walaupun dikasihnya nggak seberapa banyak, tapi kalau suaminya sayang, suaminya gitu ya, sampai suaminya bilang, ya ampun saya nggak ngerti kenapa di akhirat nanti di surga perlu bidadari. Saya mah dapat kamu aja udah senengnya kayak begini, udah berasa kayak di surga. Ya Allah, kalau suami kayak begitu gitu ya. Bahasanya mah kita kayak begitu. Iya deh, nggak apa-apa deh, biar kurang-kurang juga. Oh nggak mungkin. Oh. Nggak mungkin ada suami ngomong kayak begitu. Ada ya. Nah, ya. Ntar kita ajarin. Ajarin suami kita. Teman-teman saya ikut sekalian, nggak akan ada yang nggak kebayar kok, tenang aja gitu. Allah tuh bakalan ngebayar. Dan orang yang berani-berani ngambil hak kita, ya teman-teman saya ikut sekalian, kita kalau hak kita diambil sama orang lain biarin aja, nggak akan ada yang nggak kebayar. Nanti Allah bakal membayarkannya buat kitanya, insya Allah keberkahan itu tadi kan ya. Kalaupun harta diganti insya Allah sama Allah SWT. Tapi buat dianya juga gak akan ada yang gak kebayar. Gak usah repot-repot, ya Allah balas dia dengan keburukan. Gak pakai. Biarin aja, gak pakai. Urusan balas membalas urusan Allah SWT. Kalau perlu kita doakan malah agar Allah mengampuni dia. Kan begitu ya. Tapi kalau misalnya gitu, teman-teman sedikit sekalian, itu juga pasti bakalan dibayar. Orang berbuat zalim juga pasti bakalan ada bayarannya kok. Berupa apa? Gak selalu berupa uangnya dikurang, nggak selalu berupa hartanya dikurang. Siapa yang dicuri kemudian akan, siapa yang mencuri kemudian akan dicuri, belum tentu seperti itu. Tapi teman-teman saudaraku sekalian, maksud saya begini, dicurinya belum tentu berupa uang. Ada yang diambil darinya keberkahan hidup, ada yang diambil darinya kesehatan badan, ada yang diambil darinya kesolehan anak-anaknya. Mau punya anak kena narkoba? Mau punya anak gadis hamil di luar nikah? Mau kemudian anak kita menjadi anak yang toleh, menjadi anak yang gak soleh? Mau? Gak mau. Maka teman-teman sekalian yang hati-hati sama hidup, jangan ada hak orang kita kuasai, karena semuanya pasti akan diambil lagi sama Allah SWT. Gitu ya. Mudah-mudahan deh Allah SWT jaga kita punya hidup insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Benar-benar minta sama Allah SWT. Itu tadi kan doanya yang itu tuh, doanya yang sholat apa namanya, habis baca waqiah. Nah itu teman-teman sedikit sekalian, kalau misalnya nggak selalu baca waqiah sehingga jarang-jarang dibaca doanya, habis duha. Nah kalau duha kan pasti kerjain tuh kan. Iya, waktunya kan juga lebih panjang biasanya kalau ngerjain duha. Anak-anak udah berangkat sekolah, suami udah berangkat kerja, kita juga belum berangkat pengajian, sibuk. Ya Allah, kita juga belum, tapi kan biasanya kan pengajian rada-rada agak siangan dikit. Pengajian saya sih. Pengajian yang lain lebih pagian kali ya. Iya, nah itu kan ada waktu tuh, misalnya barang 10 menit, 15 menit ibu-ibu salat duha, masih keburu angkat tangan, baca doa yang ada di surat Al-Waqiah. Minta kita dihindarkan dari harta haram dan dihindarkan dari orang-orang yang hartanya haram. Gitu. Minta biar dikasih kemudahan dalam rizki kita, minta agar Allah SWT karuniakan segala kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, katanya beliau seperti itu. Wa hikayatuhum fi dzalik aktsar min an tuhsa. Cerita-cerita tentang kehati-hatiannya para ulama ini banyak banget. Kehati-hatiannya orang-orang soleh banyak banget, nggak bisa kehitung. Ya emang benar. Sama yang terakhir aja nih yang saya ceritain kemarin, Habib Umar bin Hafid, yang surat tanahnya diaku orang, yang tanahnya sebidang tanahnya diaku orang, Habib Umar malah kasihin surat tanahnya. Kata Habib Umar, nggak punya muka saya ngadep Allah SWT rebutan tanah di dunia. Orang takwa tuh ya, orang takwa luar biasa benar. Jangan dikira nggak ada orang kayak begitu hanya karena engkau belum memilikinya, memiliki sifat tersebut. Ada banyak masih teman-teman saudaraku sekalian, orang-orang yang bertakwa seperti itu. Diminta nih, ada yang ngakuin tanah itu katanya punya saya, padahal semua orang tahu bahwa itu adalah milik keluarganya Habib Umar bin Hafid yang jatuh warisannya kepada Habib Umar bin Hafid. Begitu ada orang datang, dia kemudian nuntut kepada Habib Umar bla bla bla, Habib Umar keluarin kemudian surat tanahnya, kasihin sama dia. Anaknya tinggal bengong aja. Ya ampun, Mbak maksud apa? Ya ampun nak,
Di mana muka Aba kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah bilang, "Kenapa kamu rebutan tanah waktu di dunia?" Ada orang mau ngambil hak kita, biarin apa? Bismillah. Bismillah. Oh, Allah kok semuanya, tanah nih yang punya semuanya siapa? Allah, udah biarin aja. Enggak usah juga, ya Allah gantikan, enggak pakai apa. Ya Allah bales dia, ya Allah enggak pakai. Nanti jadi jahat kitanya ya. Jangan, yang ikhlas. Yang ikhlas. Amin ya rabbal. Baik, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, dia bilang cerita tentang mereka nih yang kayak begitu, maksudnya penjagaan warok, yang warok seperti ini banyak banget. Kalau kemudian kami menyebutkan di sini hanya sedikit, qasduna bihadal yasir minha, yang tujuan kami ketika menceritakan sedikit dari kisah-kisah tersebut adalah at-tabarruk bidzikrihim. Kita ngambil berkah dengan disebutnya cerita para kekasih-kekasihnya Allah tersebut. Li'anna rahmah tanzil inda dzikris salihin, karena rahmat diturunkan bersama kita menyebutkan namanya orang-orang soleh. Oke teman-teman sekalian, kalau teman-teman dengerin yang saya banyak ceritain orang-orang soleh apa orang-orang yang gak soleh? Orang saleh. Sebutin ceritanya Ubaw Bahia, sebutin ceritanya Habib Umar, sebutin ceritanya Habib Zain bin Smith, sebutin ceritanya Habib Hasan Asy'adzili, kan begitu ya. Belum lagi yang udah meninggal dunia. Waduh, cerita siapa aja, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in, dari kalangan ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Semua kisah-kisahnya biasa saya sampaikan di majelis-majelis, tujuannya satu, tanzilur rahmah, turunnya rahmatnya Allah SWT. Makanya kenapa kita bawaan kalau ngaji adem aja gitu. Itu ademnya tuh bukan karena iya sih ada banyak udara, nggak ada teman-teman saya sekalian, nggak ada. Ademnya tuh rasanya bukan adem yang ke badan, tapi adem yang ke hati, sampai nyampe ke badan juga. Jadi rasanya kayak adem aja, gitu ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa gitu? Karena rahmat tuh ketika turun bawa adem hati. Rahmat kalau turun bawa adem hati, bawa hidayah kepada diri-diri kita. Insyaallah mudah-mudahan biar yang lagi pada kurang-kurang baik hatinya biar jadi baik dengan turunnya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Yang hati kita nih semuanya masih perlu didikan, teman-teman sekalian. Kita semua hatinya perlu didikan. Nah, rahmat tuh ketika turun setara vitamin, masuk ke dalam hatinya orang, menyempurnakan. Oh, yang ini kurangnya kurang sehat, akan jatuhnya sebagai kesehatan. Oh, yang ini kurang kuat, sehat sih tapi kurang fit gitu ya, jatuhnya untuk memberikan kekuatan badan. Oh, yang ini lagi baru habis sakit, perlu untuk rekap gitu ya. Nah, itu jatuhnya juga nguatin. Vitamin kan kayak begitu. Vitamin kan kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ketika turun. Yang perlu ampunan, rahmatnya Allah turun berupa ampunan. Yang perlu perbaikan, rahmatnya Allah turun berupa perbaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah tersebut insyaallah. Jadi kata beliau, kalau saya ada sebut-sebutin cerita mereka sedikit-sedikit di sini adalah karena saya mau ngambil berkah dengan menceritakan kisah-kisah mereka tersebut, karena rahmat turun ketika disebutkan namanya orang-orang saleh. Wal ya'lamal aqil basir tafawud salaf wal khalaf, dan juga agar orang yang berakal jadi ngerti perbedaan antara ulama-ulama yang dulu-dulu sama ulama-ulama yang belakang-belakangan kata beliau. Padahal kita ngelihat zamannya beliau aja ini masih ulama-ulama salaf, masih ulama terdahulu. Gimana dengan yang sekarang? Memang perbedaannya luar biasa ya antara ulama dulu sama ulama sekarang. Bukan berarti di zaman sekarang nggak ada ulama-ulama yang warok lagi, banyak seperti yang tadi telah saya sampaikan, saya Habib Umar, Habib Zain bin Smith, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang bertakwa dengan tingkatan takwa yang luar biasa. Wa ya'qil wa ya'rif fi ayyi zamanin huwa wa ayyu nasin alladziina huwa minhum wa baina adhurihim, dan biar kita juga ngerti dan paham, kamu nih katanya beliau, biar kalian semua paham, biar kalian ngerti, kalian hidup di zaman yang seperti apa, dan kalian sudah hidup nih sekarang nih di antara orang-orang yang seperti apa. Kita nih ngeliat-liat, oh ya ampun, orang soleh dulu kayak begitu, orang zaman sekarang kayak begini. Tapi kan bukan berarti meskipun semua orang salah, bukan berarti pembenaran bagimu untuk berbuat kesalahan. Ya kan? Ya ampun Ustazah, yang kayak Habib Umar bin Hafid tuh kagak ada, kali beliau aja gitu ya. Jadi maksud kamu gimana? Kamu mau ikutan makan haram aja gitu?
Kan enggak gitu. Walaupun semua orang misalnya tidak mau menjaga dirinya, ya kita tetap belajar untuk bisa jagain diri. Teman-teman sekalian, kalau orang-orang yang seperti Habib Umar bin Hafid, mereka adalah orang yang telah berhasil menjaga diri. Kalau kita nih orang yang belajar menjaga diri. Kan gitu ya? Belajar kita. Dan namanya belajar kadang jatuh. Kan gitu ya? Nggak apa-apa, diri lagi, jalan lagi. Kan begitu ya? Nah, ada waktunya lagi, keserimpet. Jatuh sih kagak, keserimpet. Iya, nggak apa-apa, jalan diri lagi. Kagak nih, udah jalan udah hati-hati gitu ya. Jatuh enggak, kesandung enggak, keserimpet enggak, ada yang dorong. Sampai jatuh juga. Nggak apa-apa, berdiri lagi gitu. Nggak masalah kamu terjatuh, yang masalah adalah pastikan kamu kembali berdiri sesudah itu. Tsuma'lamu rahimakumullah, kemudian ketahuilah oleh kalian semuanya, semoga Allah merahmati kalian, anna aklal halal yunawwirul qalb wa yuraqqiquh. Sesungguhnya makan makanan halal itu bikin hati terang dan bikin hati jadi lembut, jadi lunak. Hati yang lunak, hati yang mudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hati itu kalau lunak kayak tanah yang subur, teman-teman. Ditanemin apa aja numbuh. Tanemin apa aja numbuh, gitu kan? Kalau hati keras, kayak nanemin sesuatu di atas batu, bisa tumbuh nggak? Nggak bisa tumbuh, susah tumbuh, setengah mati. Saya siramin dah batunya, iya biar kata disiramin juga susah. Nah itu tuh yang bikin hatimu jadi tanah subur atau batu, itu adalah makanan halal ataupun makanan haram yang masuk dalam perutmu. Gitu makanan yang masuk dalam perutmu haram, udah langsung tuh, hatinya jadi keras. Begitu hatinya jadi keras dah, nolak semua kebaikan-kebaikan, semua perkara baik yang kamu dapetin, ilmu-ilmu yang kamu dapetin, kayak nanam di atas batu aja, mental semuanya, mental, nggak jadi apa-apa. Serem bener, serem bener. Makanya ada orang ngaji lama gitu tapi ilmunya nggak manfaat. Kenapa itu? Jangan-jangan makanannya adalah makanan haram. Orang umroh bolak-balik gitu ya, tapi nggak baik-baik juga, makanannya makanan haram. Ada orang gitu, zikirannya sih banyak, gitu ya. Waduh, mana-mana pegang tasbih, tapi kok kayaknya ini. Allah, makanannya makanan haram. Gitu. Tahajud, puasa, ini itu segala macam kebaikan dikerjain gitu, kebaikan dikerjain, tapi kok gitu ya gitu. Nah, misalnya gitu ya, masih nggak tercegah juga dari berbuat hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, itu jangan-jangan masalahnya ada pada makanan, ada pada makanan. Emang bisa tuh Ustazah ngerjain kebaikan juga, tapi makan makanan haram juga bisa. Tapi kebaikannya itu juga setengah mati beratnya, dan itu pun juga sulit untuk diterima Allah Subhanahu wa taala dengan penyaksian sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha baik, tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Syarat kebaikan adalah harus ditempuh dengan jalan kebaikan. Itu aja gitu ya. Dalam Islam nih teman-teman sekalian, nggak ada ceritanya Robin Hood, nggak ada ceritanya tuh, nggak ada ceritanya orang nyuri duitnya orang kemudian dipakai buat sedekah. Jadi baik apa jadi nggak baik? Jadi nggak baik. Nggak ada cerita orang korupsi, hasil korupsinya dipakai umroh, diterima nggak umrohnya? Nggak diterima. Orang hasil korupsi, hasil nguasain tanah apa, dana apa gitu ya, benar-benar korupsi nih, uangnya dipakai buat bangun masjid, nggak diterima, masjidnya nggak diterima. Katanya para ulama, kamu haram bahkan sholat di masjid itu. Serem amat, serem amat. Ulama tuh sampai bilang, andai kamu waktu mepet nih ceritanya, kalau nggak segera sholat, kamu nggak bisa sholat gitu ya. Mendingan sholat di jalanan daripada sholat di masjid tersebut. Mendingan sholat di jalanan daripada sholat di masjid yang seperti itu, yang dibangun dengan harta yang haram. Waduh, serem bener. Itu karena hartanya harus halal, jalannya juga harus halal. Begitu ya. Teman-teman sekalian, kayak gitu tuh yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi yang namanya makan makanan halal
itu akan membuat hati jadi terang, membuat hati jadi lembut. Wa yajlib lahul khasyah minallah, dan kemudian jatuhnya khusyuk, mudah khusyuknya. Baca ayat dikit pengen nangis, baca sholawatan Nabi Muhammad kangen sampai ngalir air mata. Kok bisa begitu ya? Padahal dulu-dulu nggak kayak begitu. Karena makanan yang kamu makan halal. Makanan yang kamu makan halal. Coba perhatiin. Pokoknya kalau kita mutusin untuk jangan mau makan kecuali yang halal, yang jelas-jelasan halal, nanti bakalan Allah kasih liatin. Menghindari dosa gampang, berbuat kebaikan ringan, hati jadi lebih mudah khusyuk, kangen abah Nabi Muhammadnya gampang, gitu. Susah mau ngedebat orang, mau marahin orang, jadi gitu. Nggak bisa lisannya buat berkata kasar, langsung tuh, subhanallah, langsung, gampang bener. Sampai katanya para ulama mau makanan tuh setara bensin. Kalau bagus, udah cepet bener gitu ya, ngerjain kebaikannya. Pertamax plus, gitu ya. Itu kalau makanannya halal, gitu tuh. Nah kalau makanannya kemudian nggak halal, kayak sama aja tuh kayak mobil diisinya sama mobil bensin diisi air gitu ya, atau nggak jalan tuh dikasihnya minyak tanah misalnya, nggak jalan-jalan mau dibikin kebaikan, biar kata mobilnya sekeren apapun nggak bakalan nyampe. Dia aja berasanya kayak jalan, padahal kagak. Dia berasanya kayak jalan, muter kanan kiri bawa mobil, udah kayak jalan. Orang yang ngerti ngapain tuh orang? Itulah teman-teman saudara sekalian, kalau kita ini dalam hidup kita pakai uang haram dalam kehidupan kita berasanya kayak lagi ibadah, kayak lagi jalan menuju Allah. Padahal ulama-ulama orang mukasyif ngelihatnya ngapain nih orang? Jalan aja, nggak jalan, di jalan di tempat gitu. Sedih bener, jangan sampai kita ngerasanya kita udah baik, kita udah bener, kita lagi menuju pada Allah Subhanahu wa taala, padahal ternyata tidak seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa yanshitul jawarih lil ibadah wat ta'ah. Kalau makananmu halal, maka anggota tubuhmu akan giat untuk mengerjakan ibadah, akan giat menuju kepada ketaatan. Teman-teman saudaraku sekalian, menyambut kepada kita bulan Ramadan, bulan yang harusnya kita gitu ya, apa sih namanya? Sing-singkan lengan baju, tinggalkan segala kemarahan, tinggalkan segala kemalasan, kemudian bergerak untuk menuju ketaatan. Penuh semangat untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bensinnya dulu nih, pastiin. Nih, saat-saat Ramadan pastiin, periksa. Dan yang kira-kiranya agak-agak mengkhawatirkan, keluarin dah, gitu ya. Nah, kemudian pastikan selama bulan Ramadan nanti itu hanya makanan-makanan halal yang masuk dalam perut kita dari sebelum-sebelumnya nih, biar ringan nanti mengerjakan ketaatan kepada Allahnya, insya. Wa yuzahid fid dunya wa yuraghib fil akhirah. Kamu kalau makanannya halal pasti akan membuatmu juga lebih mudah untuk bersifat zuhud di dunia dan lebih kepengen terhadap urusan akhirat. Kok saya nggak terlalu tertarik ya kalau diceritain surga, tapi kok saya kalau diceritain tentang dunia kok tertarik banget. Tuh. Mungkin makanan yang masuk dalam perutmu selama ini masih haram, atau seenggaknya syubhat. Gitu, si kurang hati-hati sampai bikin kamu jadi nggak begitu tertariknya sama akhirat. Kayaknya yang dikejar dunia mulu, dunia terus nih. Ya Allah. Wa huwa sababun fi qabulil a'malis shalihah wastijabati du'a. Bahkan kalau makanan halal, dia adalah merupakan penyebab dari diterimanya amal-amal soleh yang kamu lakukan, wastijabati du'a, dan merupakan sebab dari ijabahnya doa. Saya kan udah cerita kemarin tuh, Habib Abdurrahman Al-Jufri, teman-teman saudaraku sekalian, sampai rumputnya bisa jadi obat dari beliau, sangat menjaganya terhadap makanan-makanan syubhat apatah lagi haram. Jaga, nggak mau semuanya dipastikan halal, diruntut sama dia sampai dengan berapa orang runtutan. Roti nih, ini rotinya dari gandum yang mana? Airnya dari yang siapa? Ini yang bikin rotinya siapa? Ini diruntutnya panjang benar. Itu sama Allah Subhanahu wa taala dikasih keberkahan sampai kepada rumput-rumput yang tumbuh di rumahnya, di halaman rumahnya bisa jadi obat. Bisa jadi obat.
Nah ini kalau kita kemudian nggak peduli, haram ke, syubhat ke, wah nyari yang haram aja susah, apa disuruh nyari yang halal, misalnya kayak gitu. Aduh. Doamu tidak akan mustajab, ibadahmu nggak akan diterima sama Allah. Lebih serem lagi kemudian jadi daging. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, neraka lebih baik baginya. Neraka lebih baik baginya. Dulu kami suka dapat kiriman dari para guru-guru kami, alhamdulillah, uang gitu ya, dari Habib Zain Bismil, dari Babah Maryam almarhumah, gitu ya, dari ulama-ulama kami. Suami saya biasanya kalau dikasih uang dari para guru-guru itu suka gini, ya Allah, jadi ini aja deh, jadi jimat, kita simpen aja jangan dipakai, gitu ya, duitnya simpen aja jangan dipakai gitu, uang real gitu simpen aja, udah taruh aja di dompet gitu biar jadi berkah. Gitu. Lama-lama kemudian jadi mikir gitu, kenapa enggak serupain barang, kan jadinya jadi lebih kekal. Duit ntar ada waktunya dia jadi udah enggak laku lagi, jadi enggak ada artinya apa-apa gitu. Jadiin barang aja jadinya jelas kan gitu misalnya. Lama-lama saya kemudian mikir, ya ampun, bodoh amat. Jadiin sesuatu yang paling kekal, melekat di badan kita bawa kemana-mana. Apaan? Darah daging. Bikinin makanan. Makanannya yang paling penting buat kita makan. Apaan? Beliin beras, beliin air. Beliin beras sama beliin air. Saya sampaikan sama suami, alhamdulillah. Dia orangnya kan bisa menerima masukan-masukan walaupun dari istrinya. Siapa dulu istrinya katanya. Ya enggak, maksudnya deh kalau saya bilangin tuh iya bener juga gitu. Jadi akhirnya kemudian beli beras, beli air, pakai duitnya orang-orang soleh itu. Dan Masya Allah kelihatan berasa gitu. Berasa lebih ringan ngerjain kebaikan, lebih mudah ninggalin kemaksiatan, berasa teman-teman, berasa. Saya udah nyobanya. Maka teman-teman saya sekalian, yang dikerjain, yang dari duit-duit yang orang ngasih kan kita juga nggak tahu ya. Yang lain-lain ya kepake buat yang lain-lain juga. Tapi maksudnya itu seenggaknya dari nasi sama beras sama airnya tuh dari situ gitu, dari uangnya orang. Kalau udah habis ya udah. Balik lagi deh, uang belanja kak gitu. Ya Allah, jadi begitu ya. Ala kulli hal teman-teman saudariku sekalian, gitu tuh pastikan, karena itu tuh jadi darah daging dalam diri kita, melekat. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih, kata Nabi Muhammad, darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Naudzubillah min dzalik. Itu nanti kalau udah barang yang di dalamnya nih darah dagingnya yang haram, ada dagingnya yang haram sampai ke bawah mati, begitu lewat Siratal Mustaqim nerakanya kemudian set. Ada jatah saya dari kamu sini. Ya Allah. Serem benar. 40 hari sholat tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak akan dijabah oleh Allah selagi ada yang haram dalam dirimu. Selagi ada yang haram dalam tubuh. Mau itu berupa makanankah, mau itu berupa pakaiankah, mau itu berupa kendaraankah, berupa tempat tinggalkah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga semuanya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya zaman sekarang ini paling setengah mati ya dari jaga hal-hal yang seperti ini. Ya Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala benar-benar dah. Kama qala alaihi salatu wassalam li Sa'ad bin Waqqas, sebagaimana ucapan Nabi Muhammad SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, atib tu'matak tustajab da'watak. Kata beliau, baguskanlah makananmu maka akan diijabahlah doamu. Wa amma akilul haram, kalau orang wa amma aklal haram, adapun kalau kamu makanannya adalah haram, wasyubhat atau makanan-makanan atau syubhat, maksudnya bisa jadi memang komposisinya haram atau dapatnya dari uang yang haram, kemudian uang haram dibelikan makanan gitu ya. Fasahibuhu alabdid min jami' hadil khairat, maka orang yang memilikinya atau pelaku makan haram tersebut
adalah orang yang diberi Allah kebalikan dari semua yang tadi telah disebutkan dari kebaikan-kebaikan itu. Apa aja? Yuqasil qalba wa yudlimuh, mengeraskan hati dan menggelapkan hati. Yuqayyidul jawari anit ta'at, anggota tubuhnya kecantol. Berat bener. Ngikat anggota tubuh anit ta'at sehingga berat untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Wa yuraghibu fid dunya, dan bikin dia menjadi ambisi rakus terhadap dunia. Wa huwa sababun fi adam qabulil a'mali shalihah, dan dia adalah merupakan sebab terbesar bahkan dalam tidak diterimanya satu amal soleh yang dikerjakan atau amal-amal soleh yang dikerjakan, jadi nggak diterima sama Allah karena urusan makan syubhat atau haram tadi ini. Waraddid doa, dan ditolaknya doa. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, annahu alaihi wasallam dzakar rajul ath'ath aghbar yamud yadayhi ila sama' wa yaqul ya rab mat'amuhu haram malbasuhu haram ghudhiya bil haram fa anna yustajab lah. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, Nabi Muhammad menyebutkan tentang seorang laki-laki yang dia itu ath'ath aghbar, dekil, dekumal, udah enggak mandi berapa lama, musafir, begitu ya. Itu doa-doa mestinya terijabah, doanya musafir mustajab, doanya orang yang sedang as'ad akbar mustajab, begitu kan ya. Dan dia sedang bepergian pula, mad yadayhi ila sama, yamud yadayhi ila sama, dia ngangkat tangannya ke langit. Itu juga sebab mustajabnya doa, sebab ijabahnya doa. Akan tetapi, dan dia berkata, ya Rabb, dia bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya khusyuknya setengah mati gitu kayaknya. Tapi katanya Nabi Muhammad, makanan dia haram, pakaian dia didapat dari yang haram, dia pakai sendalnya juga haram, dia pakai pecinya juga dari yang haram, ghudhiya bil haram, semua konsumsinya adalah dari harta yang haram. Anna yustajabalah, kata Nabi Muhammad, gimana mau diijabah? Nggak bakalan diijabah. Mau kamu nangis dengan air mata sampai air matanya habis ganti darah sekalipun, kalau kamu makanannya haram, pakaiannya dapat dari yang haram, dah. Yang bilang bukan saya, Nabi Muhammad alaihissalam. Anna yustajabah, Nabi nggak diijabah, kamu nggak diijabah. Benar. Waqad taqaddam, sudah berlalu itu. Fahrisu ala aklil halal, kata beliau, maka sungguh-sungguhlah buat nyari makan yang halal. Wa ala ijtinabil haram, dan untuk menjauhi yang haram kullal hadis, dengan sekemampuan. Berusahalah pokoknya, udah hindarin yang haram, hindarin. Walaisar wara' khassah bil akli faqat, dan yang disebut wara' menjaga diri bukan hanya khusus dengan masalah makan doang, bal huwa amun fi jamil umur, bahkan itu umum untuk segala urusan. Gitu ya, semuanya. Beli tas, beli pulsa, beli lipstik, beli apa lagi? Rudungan, beli kacamata, beli pensil alis. Ya, semua teman-teman saya sekalian, semuanya perlu warok kita, insyaallah. Mudah-mudahan Allah jaga kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Apa tuh tadi bawahnya? Nah, itu. Ya, wa alaikum bil iktisab wallahu a'lam bisawab. Ini pembahasannya sekarang tentang cari rezeki yang halal. Pekerjaannya tuh apa-apa aja. Kayak gitu ya. Insyaallah biar terus terpandu kehidupan kita, teman-teman sekalian, dipakai buat terus-terusan ngaca. Ya kan? Terus-terusan ngaca. Nih yang mana nih yang mesti diperbaikin, yang mana yang mesti diperbaikin gitu. Yang haram-haram yang mana nih yang mesti ditinggalin gitu ya. Nggak ngaca-ngaca, nanti kita nggak belajar-belajar, kita nggak tahu-tahu aib kita di mana-mana aja. Nah, kitab ini, pelajaran ini adalah sarana kita buat bercermin, sarana kita buat ngaca apakah jalan kehidupan kita sudah tepat seperti yang Allah mau atau masih jauh dari jalan takwa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada diri kita. Saling bantu doa, teman-teman sekalian. Saya doain teman-teman semua biar lebih bisa jaga diri ya. Saya juga mohon didoakan teman-teman semua juga biar lebih bisa jaga diri juga, lebih bisa terhindar dari segala hal yang membuat Allah murka, kan gitu ya. Lebih ringan jalanin ketaatan, dicinta sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, insyaallah. Amin.